Suara tanah yang jatuh ke atas peti kayu itu masih terngiang di telingaku. Satu persatu orang mulai meninggalkan pemakaman, tetapi kakiku seolah tak mampu bergerak. Di hadapanku, ayah telah benar-benar kembali kepada Tuhan. Semua orang mengenangnya sebagai lelaki baik yang sederhana. Namun 3 hari setelah beliau dimakamkan, aku menemukan sebuah koper tua yang selama hidupnya tak pernah boleh kami buka. Sejak saat itu, aku baru sadar bahwa ayah telah menyimpan sebuah rahasia yang bahkan tidak pernah diketahui keluarganya sendiri. Kalau kalian menyukai cerita drama keluarga yang penuh makna, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Namaku Alia Maheswari, 35 tahun. Aku bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan daerah di kota Solo. Hidupku nyaris tak pernah dipenuhi kejutan. Aku menyukai rutinitas, aroma buku-buku lama, dan suasana tenang yang selalu membuat pikiranku damai. Mungkin karena itulah aku begitu dekat dengan ayah. Kami sama-sama tidak pandai mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Ayahku bernama Surya Mahendra, 68 tahun. Selama lebih dari 30 tahun beliau bekerja sebagai penjaga gudang di koperasi pertanian. Hidupnya sederhana. Tidak pernah memiliki mobil mewah, tidak pernah memakai pakaian mahal. Bahkan motor tuanya tetap dipakai sampai catnya memudar dimakan usia. Namun bagi warga kampung, ayah adalah orang yang selalu bisa diandalkan. Kalau ada tetangga yang kesulitan mengangkut hasil panen, ayah datang membantu. Kalau ada rumah yang kebanjiran, ayah ikut membersihkan tanpa diminta. Kalau ada orang sakit tengah malam yang membutuhkan kendaraan, ayah selalu bersedia mengantar. Anehnya, beliau tidak pernah menceritakan semua itu kepada kami. Kami justru sering mengetahui kebaikannya dari orang lain. Meski begitu, ada satu hal yang sejak dulu membuatku penasaran. Ayah hampir tidak pernah bercerita tentang masa mudanya. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Dulu ayah kerja apa sebelum di koperasi? Macam-macam. Asalnya dari mana? Dari desa. Ayah punya sahabat? Punya, tapi sekarang sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Kalau aku mencoba bertanya lebih jauh, beliau akan tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Lama-kelamaan aku berhenti bertanya. Kupikir memang tidak ada hal istimewa yang perlu diceritakan. Aku baru sadar betapa salahnya anggapanku setelah ayah meninggal. Pagi itu, 3 hari yang lalu, ibu meneleponku dengan suara bergetar. Alia, cepat pulang. Ada apa, Bu? Ayahmu. Beliau menangis sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Aku langsung meninggalkan pekerjaanku dan melaju pulang secepat mungkin. Sepanjang perjalanan aku terus berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Namun ketika mobilku memasuki gang rumah, sebuah tenda putih telah berdiri di halaman. Saat itulah aku tahu. Aku terlambat. Dokter mengatakan ayah mengalami serangan jantung ketika sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Tetangga yang menemukannya sempat membawa beliau ke puskesmas. Tetapi takdir berkata lain. Hari itu terasa seperti mimpi buruk. Yang lebih menyakitkan, 2 hari sebelumnya ayah masih sempat meneleponku. Nanti minggu pulang. Ya, ayah mau minta tolong benerin rak buku. Aku menjawab sambil tertawa. Siap, ya. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi percakapan terakhir kami. 3 hari setelah pemakaman, tamu mulai berkurang. Rumah kembali sunyi. Aku membantu ibu merapikan kamar ayah, sementara adikku, Raka, membersihkan lemari pakaian. Semua barang ayah tertata rapi seperti biasanya. Baju kerja dilipat berdasarkan warna. Jam tangan tua diletakkan di atas meja. Topi lusuh kesayangannya masih tergantung di balik pintu. Saat mengangkat tumpukan selimut di rak paling bawah, pandanganku berhenti pada sebuah koper kulit berwarna coklat tua. Aku langsung mengenalinya. Koper itu sudah ada sejak aku masih kecil. Namun tak pernah sekalipun kami melihat isinya. Aku masih ingat ketika berusia sekitar 10 tahun pernah mencoba membukanya karena penasaran. Ayah tidak memarahiku. Beliau hanya mengambil koper itu sambil tersenyum. Belum waktunya, Alia. Hanya itu yang beliau katakan. Sejak hari itu, koper tersebut seperti menjadi benda yang tak boleh disentuh. Hari ini mungkin waktunya. Suara Raka membuyarkan lamunanku. Kami mengangkat koper itu ke atas tempat tidur. Di bagian depannya masih tergantung gembok kecil yang mulai berkarat. Aneh ya, gumam Raka. Ayah nggak pernah cerita apapun soal koper ini. Aku mengangguk pelan. Saat hendak mencari cara membukanya,
sebuah anak kunci jatuh dari balik lipatan pakaian. Diikat dengan benang merah. Bersama secari kertas kecil. Tanganku mulai bergetar ketika membaca tulisan tangan ayah. Kalau kalian menemukan kunci ini, berarti waktunya telah tiba. Aku menelan ludah. Perlahan kumasukkan anak kunci itu ke lubang gembok. Klik. Suara kecil itu terdengar begitu jelas di kamar yang sunyi. Kami saling berpandangan sebelum akhirnya membuka koper tersebut. Tidak ada uang. Tidak ada emas. Tidak ada sertifikat rumah. Di dalamnya hanya ada sebuah buku harian bersampul hitam, 7 amplop coklat dengan nama orang-orang yang sama sekali tidak kami kenal, beberapa foto lama yang mulai memudar, dan sebuah surat bertuliskan, "Untuk Alia dan Raka." Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Kalimat pertama langsung membuat dadaku sesak. Anak-anakku, selama ini ayah memang berbohong ketika mengatakan bahwa masa muda ayah tidak memiliki cerita. Air mataku mulai jatuh. Aku melanjutkan membaca. Bukan karena ayah malu. Bukan pula karena ayah ingin melupakan semuanya. Ayah hanya tidak ingin kalian ikut memikul luka yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari hidup ayah. Di bagian akhir surat tertulis sebuah permintaan. Jangan baca buku harian ini dulu. Antarkan terlebih dahulu 7 surat yang ada di dalam koper kepada pemiliknya. Setelah kalian mendengar cerita mereka, barulah buka buku harian itu. Saat itulah kalian akan mengerti, mengapa ayah memilih diam seumur hidup. Aku menatap 7 amplop yang tersusun rapi di hadapanku. Saat itu juga aku sadar, perjalanan untuk mengenal ayahku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku membaca surat ayah itu berkali-kali, berharap ada kalimat lain yang bisa menjelaskan semuanya. Namun isinya tetap sama. Ayah hanya meminta aku dan Raka mengantarkan 7 surat itu kepada 7 orang yang sama sekali tidak kami kenal. Beliau melarang kami membuka buku hariannya sebelum tugas itu selesai. Semakin kupikirkan, semakin besar rasa penasaranku. Apa sebenarnya yang ingin ayah tunjukkan kepada kami? Malam itu, buku harian bersampul hitam tetap berada di atas meja ruang tamu. Berkali-kali mataku tertuju ke arahnya. Rasanya mudah sekali membuka halaman pertama. Tidak ada yang bisa melarangku lagi. Ayah sudah tiada. Namun setiap kali tanganku ingin menyentuhnya, aku teringat kalimat terakhir dalam surat itu. Kalau kalian benar-benar ingin mengenal ayah, jangan mulai dari cerita ayah. Mulailah dari cerita mereka. Entah mengapa, aku memilih menuruti permintaan terakhir beliau. Keesokan paginya, aku dan Raka mulai memeriksa 7 amplop coklat itu. Masing-masing berisi sepucuk surat yang telah direkatkan rapi, lengkap dengan nama dan alamat penerimanya. Nama pertama adalah Bapak Hasan Basuki. Alamatnya berada di Kabupaten Karanganyar, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah kami. Apa kita langsung berangkat? Tanya Raka. Aku mengangguk. Kalau ditunda terus, kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya disembunyikan ayah. Perjalanan menuju Karanganyar terasa sunyi. Raka yang biasanya banyak bicara hanya menatap keluar jendela. Aku tahu pikirannya sama kacaunya denganku. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba bertanya, "Mbak, menurutmu ayah pernah melakukan kesalahan besar?" Aku terdiam beberapa detik. Aku nggak tahu. Kalau memang bukan sesuatu yang buruk, kenapa harus disembunyikan? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku. Selama ini aku selalu percaya bahwa ayah adalah orang paling jujur yang pernah ku kenal. Beliau mengajarkan kami untuk tidak berbohong, sekecil apapun alasannya. Namun sekarang, justru beliau mengakui bahwa dirinya telah menyembunyikan sesuatu selama puluhan tahun. Sekitar pukul 10 pagi kami tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah. Rumah itu sudah tua, tetapi sangat bersih. Di halaman depan tumbuh pohon mangga yang sedang berbuah. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, seorang pria tua membuka pintu. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus. Rambutnya memutih. Namun sorot matanya masih tajam. "Maaf, Pak, apa benar ini rumah Pak Hasan Basuki?" Beliau mengangguk. "Iya, saya sendiri. Ada perlu apa?" Aku mengeluarkan amplop pertama. "Saya Alia. Ini adik saya, Raka. Kami, anak dari Pak Surya Mahendra." Belum sempat aku menyerahkan surat itu, wajah pria tersebut berubah. Tangannya yang semula memegang gagang pintu perlahan bergetar. "Surya?" Beliau mengulang nama ayah hampir berbisik. "Iya, Pak. Beliau sudah meninggal." Aku menunduk pelan. "Iya, 3 hari yang lalu."
Pak Hasan memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, air mata mengalir di pipinya. Beliau tidak berusaha menyembunyikannya. Akhirnya, gumamnya lirih. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Aku dan Raka saling berpandangan. Ucapan itu membuat kami semakin bingung. Pak Hasan mempersilakan kami masuk. Ruang tamunya sederhana. Di dinding tergantung beberapa foto keluarga dan piagam penghargaan sebagai guru yang telah pensiun. Beliau duduk perlahan, lalu menerima surat dari ayah. Tangannya tampak gemetar ketika membuka amplop itu. Beliau membaca isinya dalam diam. Sesekali bibirnya tersenyum tipis. Sesekali matanya kembali berkaca-kaca. Setelah selesai membaca, surat itu beliau lipat dengan sangat hati-hati. Lalu ditempelkan ke dadanya. "Surya," bisiknya, "kamu memang keras kepala." Aku memberanikan diri bertanya, "Pak, sebenarnya ayah saya siapa?" Beliau menatapku lama. "Ayahmu?" Beliau tersenyum. "Dia orang yang menyelamatkan hidup saya." Aku membeku. "Maksud Bapak?" Pak Hasan menggeleng pelan. "Maaf. Aku belum boleh menceritakannya." "Kenapa?" "Itu janji kami." "Janji?" Surya pernah berkata, kalau suatu hari anak-anaknya datang mencariku, aku hanya boleh mengatakan satu hal. "Apa itu?" Beliau menatapku dengan mata yang mulai memerah. "Ayah kalian selalu menganggap nyawa orang lain sama berharganya dengan nyawanya sendiri." Ruangan mendadak sunyi. Aku berharap beliau melanjutkan ceritanya. Namun Pak Hasan hanya tersenyum tipis. "Kalau kalian ingin tahu semuanya, teruskan perjalanan ini. Satu orang tidak akan cukup menjelaskan siapa ayah kalian." Aku menahan rasa kecewa. Jadi Bapak benar-benar nggak bisa cerita. Beliau bangkit dari kursinya. "Ada satu hal yang boleh kuberikan." Beliau berjalan menuju sebuah lemari kayu tua. Dari dalam laci, ia mengeluarkan sebuah foto yang warnanya mulai pudar. "Ini milik ayahmu." Aku menerimanya dengan hati-hati. Di foto itu tampak 4 orang pria berdiri di depan sebuah truk logistik berwarna biru. Salah satunya adalah ayah. Usianya mungkin sekitar 30 tahun. Wajahnya jauh lebih muda. Senyumnya begitu lebar. Aku belum pernah melihat ayah tersenyum seperti itu. Yang membuatku semakin terkejut. Beliau mengenakan seragam dengan tulisan besar di dada kirinya. PT Bina Angkutan Nusantara. Sebelum bekerja di koperasi, ayah memang pernah menjadi sopir truk. Pak Hasan menunjuk foto itu. "Dulu senyum itu sangat sering kulihat." "Lalu kenapa ayah berhenti bekerja di sana?" Pak Hasan kembali terdiam. Beberapa saat kemudian beliau hanya berkata pelan, "Karena setelah satu malam itu, hidup ayahmu tidak pernah benar-benar sama lagi." Aku menatap foto tua di tanganku. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa sedang mengenal orang yang sama sekali berbeda dari sosok yang selama ini tinggal serumah denganku. Dan aku mulai mengerti. Perjalanan ini tidak akan sekadar mengungkap masa lalu ayah. Perjalanan ini akan mengubah cara kami mengenangnya untuk selamanya. Sejak pulang dari rumah Pak Hasan, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Foto lama itu masih tersimpan di tanganku. Berkali-kali aku melihat wajah ayah yang jauh lebih muda di sana. Ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Ayah yang kulihat di rumah adalah lelaki pendiam yang selalu memakai pakaian sederhana dan jarang berbicara tentang dirinya sendiri. Namun pria dalam foto itu terlihat berbeda. Ia tampak percaya diri. Ia tampak seperti seseorang yang memiliki banyak cerita. Dan yang paling membuatku penasaran, kenapa semua cerita itu seolah sengaja dikubur begitu dalam? Malam itu aku duduk bersama Raka di ruang tamu. 7 amplop coklat masih tersusun rapi di atas meja. 1 surat sudah kami antar. Tetapi justru 1 jawaban yang kami dapatkan membuat semakin banyak pertanyaan muncul. "Jadi selama ini ayah pernah jadi sopir truk?" tanya Raka sambil melihat foto itu. Aku mengangguk. Padahal aku bahkan gak pernah tahu. Berarti bukan cuma kita yang gak tahu. Aku menatap buku harian hitam yang masih tertutup. Kayaknya ayah memang sengaja menyembunyikan semuanya. Raka terdiam. Biasanya dia adalah orang yang paling sering mengeluh karena merasa ayah terlalu kaku. Saat masih hidup, Raka sering berkata bahwa ayah terlalu sulit diajak bicara. Tapi sekarang, setelah ayah pergi, aku melihat penyesalan di wajahnya. Mungkin dia juga merasa masih banyak hal yang belum sempat ditanyakan. Keesokan paginya, kami memutuskan melanjutkan surat kedua.
Nama yang tertulis adalah Bu Ratna Wulandari. Alamatnya berada di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Perjalanan menuju rumah itu memakan waktu hampir 2 jam. Jalan yang kami lewati semakin kecil, dikelilingi pepohonan dan sawah yang luas. Sepanjang perjalanan aku terus memikirkan satu hal. Mengapa ayah meninggalkan surat untuk orang-orang yang bahkan tidak kami kenal? Apakah mereka teman lama, rekan kerja, atau seseorang yang memiliki hubungan lebih dalam dengan masa lalu ayah? Rumah Bu Ratna berada di ujung jalan. Sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang dipenuhi bunga. Ketika kami mengetuk pintu, seorang perempuan tua keluar. Usianya sekitar 65 tahun. Rambutnya sudah memutih, tetapi wajahnya masih terlihat lembut. "Maaf, Bu, apakah benar ini rumah Bu Ratna?" Beliau mengangguk. "Iya, ada apa?" Aku menarik napas. "Saya Alia, anak dari Pak Surya Mahendra." Baru mendengar nama itu, ekspresi Bu Ratna berubah. Tangannya langsung memegang kusen pintu. "Surya?" Aku mengangguk. Beliau sudah meninggal beberapa hari lalu. Wajah Bu Ratna langsung berubah sedih. "Ya Tuhan." Beliau menutup mulutnya. "Jadi akhirnya dia pergi juga." Aku terkejut. "Bu kenal ayah saya?" Bu Ratna menatapku lama. "Kenal. Tapi mungkin bukan sebagai ayah yang kamu kenal." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Bu Ratna mempersilakan kami masuk. Di ruang tamunya terdapat banyak foto keluarga. Namun tidak ada satupun foto ayah. Aku menyerahkan amplop coklat itu. "Ini dari ayah saya." Bu Ratna menerima surat itu dengan tangan gemetar. Sama seperti Pak Hasan, beliau membaca surat tersebut dalam diam. Tetapi kali ini reaksinya berbeda. Air matanya langsung jatuh. "Kenapa kamu masih meminta maaf, Surya?" Ucapnya pelan. Aku dan Raka hanya bisa diam. Setelah beberapa saat, Bu Ratna melipat surat itu. "Ayahmu orang yang sangat keras pada dirinya sendiri." "Maksud ibu?" Beliau melihat ke arah foto keluarga di dinding. "Dulu, aku pernah berpikir ayahmu adalah orang paling kuat yang pernah ku kenal. Tapi ternyata orang yang terlihat paling kuat seringkali menyimpan luka paling besar." Aku semakin penasaran. "Luka apa, Bu?" Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju lemari kecil, lalu mengambil sebuah kotak kayu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar koran lama. Tanganku berhenti ketika melihat tanggalnya. Berita itu sudah berusia puluhan tahun. Judulnya membuatku terdiam. "Truk berhasil menghentikan bus sebelum masuk jalur longsor. Puluhan penumpang selamat." Aku membaca artikel kecil itu perlahan. Disebutkan seorang sopir bernama Surya Mahendra berhasil menyelamatkan banyak orang dalam sebuah kejadian di jalur pegunungan. Aku menatap Bu Ratna. "Ini ayah saya." Beliau mengangguk. "Iya." "Kenapa ayah tidak pernah cerita?" Bu Ratna tersenyum sedih. Karena baginya, kejadian itu bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Aku semakin bingung. Padahal dia menyelamatkan banyak orang. Itulah masalahnya. Bu Ratna menatapku. "Ada orang yang melihat ayahmu sebagai pahlawan. Tapi ayahmu sendiri tidak pernah merasa seperti itu." Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku ingin bertanya lebih jauh. Namun Bu Ratna hanya menyerahkan koran itu kepadaku. "Simpan ini. Suatu hari nanti kamu akan mengerti kenapa ayahmu memilih diam." Sebelum kami pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, apa ayah punya keluarga lain sebelum kami?" Bu Ratna terdiam cukup lama. Lalu menjawab, "Ayahmu punya seorang adik laki-laki." Aku menatap Raka. "Adik? Kenapa selama hidup kami tidak pernah mendengar nama itu?" "Namanya siapa, Bu?" Bu Ratna menunduk. "Namanya Arman. Dan dia adalah orang yang paling disayangi ayahmu." Jantungku terasa berhenti sesaat. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar sebuah nama yang selama puluhan tahun tidak pernah disebut ayah. Dalam perjalanan pulang, aku terus memegang koran lama itu. Satu hal mulai jelas. Ayah bukan menyembunyikan masa lalunya karena tidak punya cerita. Ayah menyembunyikannya karena ada bagian dari masa lalu itu yang terlalu menyakitkan untuk diingat. Sesampainya di rumah, aku membuka koper tua itu lagi. Masih tersisa 5 amplop. Namun sebelum mengambil surat ketiga, pandanganku tertuju pada buku harian hitam. Di bagian sampul belakangnya, ada tulisan kecil yang sebelumnya tidak pernah kulihat.
Tulisan tangan ayah. Tentang Arman, adalah cerita yang paling sulit untuk ayah tuliskan. Aku menahan napas. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut membuka kebenaran. Karena mungkin, cerita terbesar ayah bukan tentang bagaimana ia menyelamatkan orang lain, melainkan tentang seseorang yang gagal ia selamatkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sejak mendengar nama Arman, adik yang tidak pernah sekalipun disebut ayah selama hidupnya, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Arman? Kenapa ayah menyimpan begitu banyak cerita tentang masa mudanya? Dan yang paling membuatku penasaran, kenapa seseorang yang dianggap pahlawan oleh banyak orang justru memilih hidup sederhana dan berpura-pura tidak pernah melakukan apa-apa? Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi koper tua peninggalan ayah. Di dalamnya masih tersisa 5 amplop yang belum kami antar. Namun perhatianku terus tertuju pada buku harian bersampul hitam yang berada paling bawah. Selama ini aku selalu percaya bahwa ayah adalah orang yang tidak suka menyimpan rahasia. Ternyata aku salah. Ayah bukan tidak memiliki cerita. Ayah hanya memilih menguburnya sangat dalam. Pagi harinya, aku menceritakan semuanya kepada ibu. Tentang Pak Hasan, tentang Bu Ratna, tentang foto ayah saat masih muda, dan tentang nama Arman yang baru pertama kali kami dengar. Ibu yang sedang membuat teh tiba-tiba berhenti bergerak. Tangannya menggenggam cangkir begitu erat. Ibu kenal nama itu? Tanyaku pelan. Ibu tidak langsung menjawab. Beliau berjalan menuju kursi, lalu duduk perlahan. Alia, ibu sebenarnya tahu ayahmu punya masa lalu. Aku terdiam. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Ibu menatap meja. Karena ayahmu meminta ibu untuk tidak menceritakannya. Kenapa? Karena setiap kali membahas masa itu, dia selalu terlihat seperti kembali menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku semakin bingung. Ayah pernah marah. Ibu menggeleng. Bukan marah. Dia sedih. Kalimat itu membuat suasana menjadi sunyi. Ibu menarik napas panjang. Selama kalian kecil, ayahmu selalu menjadi ayah yang kuat. Tapi ada satu hari dalam setahun ketika dia seperti kehilangan dirinya sendiri. Hari apa? Ibu tidak menjawab. Beliau hanya berkata, nanti kamu akan tahu sendiri. Jawaban itu membuat rasa penasaranku semakin besar. Namun aku tidak ingin memaksa ibu. Aku tahu ada luka yang bahkan ibu sendiri mungkin sulit untuk dibicarakan. Setelah ibu masuk kamar, aku kembali mengambil buku harian ayah. Kali ini aku membuka sampulnya perlahan. Di halaman pertama terdapat tulisan tangan ayah. Tulisan yang sangat kukenal. Untuk Alia dan Raka. Aku berhenti sejenak. Ternyata buku ini memang ditulis untuk kami. Aku mulai membaca. Kalau kalian membaca halaman ini, mungkin ayah sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ayah tahu kalian pasti bertanya-tanya kenapa selama ini ayah tidak pernah bercerita tentang masa muda ayah. Bukan karena ayah tidak percaya kepada kalian. Justru karena ayah terlalu menyayangi kalian. Aku menarik napas panjang. Tanganku mulai gemetar. Aku melanjutkan. Ada masa dalam hidup ayah yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena ayah ingin melupakannya, tetapi karena setiap kali mengingatnya, ayah selalu merasa kehilangan seseorang. Aku berhenti membaca. Seseorang. Aku tahu siapa yang dimaksud. Arman. Aku membalik halaman berikutnya. Kali ini tulisan ayah mulai menceritakan kehidupannya saat masih muda. Ayah lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu. Kami bukan keluarga berada. Kakek dan nenek kalian bekerja sebagai petani kecil. Sejak kecil, ayah terbiasa melihat mereka bekerja keras agar anak-anaknya bisa makan. Ayah memiliki seorang adik bernama Arman. Usianya terpaut 5 tahun lebih muda. Berbeda dengan ayah yang pendiam, Arman adalah anak yang selalu membuat rumah terasa ramai. Aku tersenyum kecil membaca bagian itu. Untuk pertama kalinya aku membayangkan ayah sebagai seorang kakak. Bukan sebagai lelaki tua yang selalu duduk membaca koran di ruang tamu. Tetapi sebagai seorang pemuda yang memiliki keluarga, impian, dan seseorang yang sangat ia sayangi. Aku terus membaca. Arman selalu berkata bahwa suatu hari nanti dia ingin memiliki bengkel sendiri. Dia suka memperbaiki mesin, membongkar barang rusak, lalu membuatnya kembali berfungsi. Ayah sering mengejeknya karena tangannya selalu kotor oleh oli. Tapi sebenarnya ayah bangga melihat semangatnya. Tanpa sadar aku tersenyum. Ternyata ayah pernah memiliki masa yang begitu hangat.
Sebuah kehidupan yang tidak pernah kami ketahui. Namun halaman berikutnya mulai berubah. Tulisan ayah terlihat lebih berat. Seperti ditulis oleh seseorang yang sedang menahan sesuatu. Saat usia ayah 28 tahun, ayah memutuskan bekerja sebagai sopir truk agar bisa membantu keluarga. Awalnya pekerjaan itu terasa berat. Berhari-hari ayah berada di jalan. Meninggalkan rumah, meninggalkan ibu dan ayah kalian, juga meninggalkan Arman yang selalu menunggu ayah pulang. Aku membalik halaman berikutnya. Ada sebuah foto kecil yang terselip di sana. Foto ayah dan seorang pemuda. Aku langsung tahu. Itu pasti Arman. Wajahnya mirip ayah. Senyumnya lebar. Mata mereka sama-sama terlihat hangat. Di belakang foto terdapat tulisan. Sebelum perjalanan terakhir kami. Jantungku berdetak lebih cepat. Perjalanan terakhir? Aku membaca halaman selanjutnya. Namun hanya ada beberapa kalimat. Saat itu ayah tidak tahu bahwa keputusan yang akan ayah ambil beberapa jam kemudian akan mengubah hidup banyak orang. Aku menahan napas. Di bawah kalimat itu terdapat tanggal. Tanggal yang sama dengan berita lama yang diberikan Bu Ratna. Tanggal terjadinya longsor. Aku menutup buku harian sejenak. Selama ini aku berpikir ayah menyembunyikan masa lalunya karena tidak ada yang penting untuk diceritakan. Sekarang aku mulai mengerti. Ada sebuah kejadian besar yang mengubah hidupnya. Dan kejadian itu berhubungan dengan Arman. Aku melihat 5 amplop yang masih tersisa. Lalu melihat buku harian di tanganku. Aku tahu aku belum siap membaca semuanya. Tapi aku juga tahu. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Keesokan harinya, aku dan Raka akan mencari orang berikutnya. Orang yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi pada malam yang mengubah hidup ayah. Aku menutup buku harian itu perlahan. Namun sebelum menaruhnya kembali, mataku menangkap satu kalimat kecil di bagian bawah halaman. Tulisan ayah. Kalau suatu hari anak-anakku mengetahui semuanya, semoga mereka mengerti bahwa ayah tidak pernah memilih antara keluarga dan orang lain. Ayah hanya memilih untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang bisa ayah selamatkan. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut mengetahui kebenaran. Karena mungkin rahasia terbesar ayah bukan tentang apa yang ia lakukan, melainkan tentang siapa yang harus ia kehilangan untuk melakukannya. Sejak membaca beberapa halaman buku harian ayah, aku tidak lagi melihat beliau sebagai sosok yang sama. Selama bertahun-tahun aku hanya mengenal ayah sebagai lelaki sederhana yang bekerja di gudang koperasi, pulang sore, lalu menghabiskan waktu di rumah. Tapi ternyata sebelum menjadi ayah yang kukenal, beliau pernah menjadi seorang pemuda yang memiliki mimpi. Seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya. Dan seseorang yang pernah berada dalam sebuah kejadian besar yang mengubah seluruh hidupnya. Namun ada satu bagian yang masih belum kutemukan jawabannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam longsor itu? Dan apa yang terjadi kepada Arman? Pagi itu aku dan Raka kembali membuka koper tua ayah. Surat ketiga menjadi tujuan kami berikutnya. Nama yang tertulis adalah Dedi Prasetyo. Di bawah namanya terdapat alamat sebuah bengkel kecil di daerah Magetan. Aku melihat foto lama yang diberikan Bu Ratna. Di foto itu ada ayah bersama beberapa orang. Salah satunya terlihat seperti seorang mekanik. Aku menduga Dedi adalah salah satu dari mereka. Aneh ya, Mbak. Raka memandangi daftar nama itu. Semua orang ini seperti bagian dari kehidupan ayah yang sama sekali nggak kita tahu. Aku mengangguk. Seolah ayah punya dunia lain sebelum kita. Kalimat itu terasa aneh saat keluar dari mulutku. Karena bagaimana mungkin seorang ayah bisa memiliki puluhan tahun cerita yang tidak pernah diketahui anaknya? Sekitar 1,5 jam kemudian, kami tiba di sebuah bengkel sederhana. Tidak besar. Hanya bangunan kecil dengan beberapa alat berat dan aroma oli yang sangat kuat. Seorang pria tua sedang memperbaiki mesin ketika kami datang. Rambutnya sudah memutih, tetapi tangannya masih terlihat kuat. Pak Dedi. Beliau menoleh. Iya. Saya menunjukkan surat dari ayah. Saya Alia, anak Pak Surya Mahendra. Tangannya langsung berhenti bergerak. Perlahan ia membersihkan tangannya dengan kain. Surya. Beliau mengulang nama itu pelan. Jadi kamu anaknya? Aku mengangguk. Beliau mempersilakan kami duduk. Namun berbeda dengan Pak Hasan dan Bu Ratna, Pak Dedi terlihat lebih banyak diam. Seolah ada sesuatu yang berat untuk dibicarakan. Saya membawa surat dari ayah. Aku menyerahkannya. Pak Dedi membuka amplop itu perlahan.
Matanya bergerak membaca setiap baris. Beberapa menit kemudian, ia menarik napas panjang. Dia masih ingat semuanya. Aku menatapnya. Maksud Bapak? Pak Dedi melipat surat itu. Surya adalah orang yang sulit melupakan. Tapi dia juga orang yang paling pandai menyembunyikan rasa sakit. Aku semakin penasaran. Bapak tahu tentang kejadian yang membuat ayah berhenti menjadi sopir truk? Pak Dedi tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah bengkel yang kosong. Dulu, Surya bukan cuma sopir. Dia juga orang yang sangat bertanggung jawab. Kalau membawa kendaraan, dia selalu memastikan semuanya aman. Dia tidak pernah terburu-buru. Dia selalu bilang, di belakang kemudi bukan hanya membawa barang, tapi membawa nyawa. Aku terdiam. Kalimat itu terdengar sangat seperti ayah. Pak Dedi melanjutkan. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Surya sebenarnya sudah berencana berhenti menjadi sopir. Kenapa? Karena Arman ingin ikut bekerja dengannya. Aku langsung memperhatikan. Arman ikut dalam perjalanan itu. Pak Dedi menunduk. Iya. Jantungku berdetak lebih cepat. Perjalanan apa, Pak? Pak Dedi berdiri lalu mengambil sebuah map tua dari lemari. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama. Salah satunya adalah jadwal pengiriman barang. 37 tahun lalu, Surya mendapat tugas mengantar barang melewati jalur pegunungan. Arman ikut karena ingin belajar tentang kendaraan. Aku menatap dokumen itu. Tanggalnya sama. Tanggal yang tertulis dalam buku harian ayah. Lalu apa yang terjadi? Pak Dedi menghela napas. Malam itu hujan turun sangat deras. Jalanan licin. Dan saat mereka melewati jalur tersebut, beliau berhenti. Aku menunggu. Terjadi longsor. Ruangan mendadak terasa sunyi. Ada sebuah bus yang melaju dari arah berlawanan. Jalurnya tertutup tanah dan batu. Kalau bus itu terus maju, semua penumpang tidak akan selamat. Aku menelan ludah. Lalu ayah saya. Pak Dedi menatapku. Surya melihat itu. Dalam hitungan detik, dia harus memilih. Aku merasakan tenggorokanku kering. Memilih apa? Pak Dedi berkata pelan. Truknya bisa digunakan untuk menghalangi bus itu. Tapi kalau dia melakukan itu, beliau berhenti sejenak. Ada kemungkinan dia tidak bisa kembali mengambil Arman. Aku mematung. Jadi selama ini, ayah berada di tempat itu bersama adiknya. Dan keputusan yang ia ambil berkaitan dengan keselamatan banyak orang. Apa yang ayah lakukan? Pak Dedi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia memilih menghentikan bus. Dia memutar truknya dan menabrakannya ke sisi jalan agar bus berhenti sebelum masuk ke area longsor. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Berapa banyak orang yang selamat? 32 orang. Aku menarik napas. 32. Pak Dedi mengangguk. Semua orang menganggap Surya pahlawan malam itu. Tapi Surya tidak pernah merasa seperti pahlawan. Karena setelah bus berhasil berhenti, wajah Pak Dedi berubah sedih. Ada satu orang yang tidak berhasil dia selamatkan. Aku sudah tahu jawabannya. Tapi tetap berharap aku salah. Arman. Pak Dedi menunduk. Iya. Suasana menjadi hening. Untuk pertama kalinya, aku mendengar kisah lengkap tentang malam yang selama ini menjadi rahasia ayah. Namun masih ada satu hal yang belum kupahami. Kenapa ayah memilih pergi? Kenapa ia meninggalkan masa lalunya? Dan kenapa selama puluhan tahun ia tidak pernah menceritakan bahwa ia pernah menyelamatkan 32 nyawa? Sebelum kami pulang, Pak Dedi menyerahkan sebuah benda kecil kepadaku. Sebuah kunci mobil tua. Ini milik ayahmu. Aku menerimanya. Kenapa Bapak memberikan ini? Karena mungkin sudah waktunya keluarga Surya tahu. Beliau menatapku, bahwa selama puluhan tahun, ayahmu tidak hidup sebagai pahlawan. Dia hidup sebagai seseorang yang masih berusaha memaafkan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku terus memegang kunci itu. Aku mulai memahami satu hal. Ayah tidak pernah menyembunyikan masa lalunya karena malu. Dia menyembunyikannya karena ada seseorang yang tidak pernah berhenti ia rindukan. Seseorang yang namanya baru kami dengar setelah ayah tiada. Arman. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali membuka buku harian ayah. Aku membalik halaman yang belum kubaca. Dan di halaman berikutnya hanya ada satu kalimat.
Hari itu aku menyelamatkan banyak orang, tetapi kehilangan adikku sendiri. Aku menutup buku itu perlahan. Air mataku jatuh. Sejak mendengar cerita dari Pak Dedi, ada satu perasaan yang sulit kujelaskan. Selama ini aku selalu merasa mengenal ayah dengan baik. Aku tahu kebiasaannya. Aku tahu makanan kesukaannya. Aku tahu bagaimana beliau diam-diam menyimpan uang receh untuk diberikan kepada cucunya. Aku tahu bagaimana beliau selalu pura-pura tidak peduli ketika aku sedang sedih. Tapi ternyata aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di dalam hatinya. Aku baru mengetahui bahwa selama puluhan tahun ayah membawa sebuah luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Luka tentang seseorang bernama Arman. Adiknya sendiri. Malam setelah menemui Pak Dedi, aku duduk di teras rumah bersama Raka. Kami sama-sama diam. Biasanya Raka selalu punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi malam itu tidak. Mbak. Akhirnya dia membuka suara. Menurutmu, ayah pernah merasa bersalah sama kita? Aku menoleh. Maksudmu? Karena menyimpan semuanya. Aku menghela napas. Aku nggak tahu. Raka menatap halaman kosong. Aku cuma berpikir, mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat ayah sebagai orang tua kita, sampai lupa bahwa sebelum menjadi ayah, dia juga pernah menjadi seseorang. Aku terdiam. Kalimat Raka membuatku berpikir. Benar. Kami selalu melihat ayah hanya sebagai ayah. Kami tidak pernah membayangkan bahwa beliau pernah punya masa muda, impian, sahabat, bahkan kehilangan yang begitu besar. Keesokan paginya, kami mengambil surat berikutnya. Surat keempat. Nama yang tertulis adalah Bambang Wiratama. Di bawah nama itu terdapat alamat sebuah rumah di pusat kota. Menurut catatan kecil yang ditulis ayah, Bambang adalah seseorang yang mengetahui kejadian malam itu. Aku dan Raka kembali melakukan perjalanan. Namun kali ini aku merasa berbeda. Sebelumnya aku mencari jawaban karena penasaran. Sekarang aku mencari jawaban karena ingin memahami ayah. Rumah Pak Bambang berada di sebuah kompleks lama. Seorang pria berusia sekitar 70 tahun membukakan pintu. Saat aku menyebut nama ayah, wajahnya langsung berubah. Kalian anak Surya? Aku mengangguk. Beliau menarik napas panjang. Sudah lama sekali. Aku menyerahkan surat dari ayah. Pak Bambang membukanya. Berbeda dengan orang-orang sebelumnya, ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam cukup lama. Setelah selesai membaca, ia melipat surat itu. Akhirnya dia berani mengirim surat ini. Aku bingung. Maksud Bapak? Selama ini saya menunggu Surya datang. Tapi dia tidak pernah datang. Aku menatapnya. Kenapa? Pak Bambang melihat keluar jendela. Karena dia merasa tidak pantas. Aku semakin tidak mengerti. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi malam itu. Beliau mengangguk. Saya adalah petugas yang menangani kejadian longsor tersebut. Aku terdiam. Jadi Bapak polisi? Dulu. Pak Bambang berjalan menuju lemari. Ia mengambil sebuah map besar berisi dokumen lama. Aku masih menyimpan laporan kejadian itu. Ia membuka satu lembar laporan. Di sana tertulis nama ayah, Surya Mahendra. Aku membaca bagian keterangannya. Tercatat bahwa tindakan Surya berhasil mencegah kecelakaan besar. Namun ada satu catatan lain. Satu korban meninggal dalam kendaraan pendamping. Tanganku berhenti. Korban itu. Pak Bambang mengangguk. Adiknya. Aku menunduk. Meski sudah mendengar cerita itu, membaca catatan resmi membuat semuanya terasa berbeda. Selama ini cerita itu hanya berupa potongan-potongan. Sekarang aku melihat bahwa kejadian tersebut benar-benar pernah terjadi. Ayah benar-benar berada di sana. Ayah benar-benar harus memilih. Pak Bambang duduk kembali. Alia, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku menatapnya. Setelah kejadian itu, banyak orang datang menemui Surya. Orang-orang yang selamat ingin berterima kasih. Mereka menganggap dia penyelamat. Lalu, dia menolak. Menolak? Iya. Pak Bambang tersenyum kecil. Dia bilang, jangan panggil saya pahlawan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Aku menahan air mata. Itu benar-benar ayah. Selalu mengecilkan kebaikannya sendiri. Tapi kenapa dia berhenti menjadi sopir? Pak Bambang terdiam. Karena setiap kali melihat jalan pegunungan, dia selalu melihat kembali malam itu.
Aku menatap meja. Aku baru sadar. Mungkin selama ini ayah bukan tidak suka bercerita. Mungkin beliau hanya takut kenangan itu kembali menghancurkannya. Sebelum kami pulang, Pak Bambang memberikan sebuah foto. Foto lama dari lokasi kejadian. Di sana terlihat banyak orang berdiri di depan bus yang berhasil diselamatkan. Dan di bagian paling belakang, ada seorang pemuda yang sedang berdiri sendirian. Ayah. Namun aku memperhatikan sesuatu. Di sebelah ayah terdapat seorang pria muda yang tersenyum. Arman. Aku memegang foto itu erat. Pak, apakah keluarga Arman masih ada? Pak Bambang menatapku. Ada. Di mana mereka? Beliau memberikan sebuah alamat. Namun sebelum aku pergi, ia berkata, Alia. Aku berhenti. Ada satu hal tentang ayahmu yang mungkin belum kamu pahami. Apa itu? Surya tidak pernah menangisi kehilangan Arman karena dia tidak menerima kematian adiknya. Dia menangis karena merasa Arman kehilangan kesempatan untuk menjalani hidup. Aku terdiam. Kalimat itu terus terngiang sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, aku membuka koper ayah lagi. Masih ada 3 surat tersisa. Tapi kali ini aku tidak langsung mengambil surat berikutnya. Aku mengambil buku harian ayah. Kubuka halaman yang sebelumnya belum selesai kubaca. Di sana ada tulisan. Setelah kejadian itu, aku tidak hanya kehilangan Arman. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Aku membalik halaman berikutnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Bukan tentang kecelakaan. Bukan tentang Arman. Melainkan sebuah nama. Nama seseorang yang tidak pernah disebut siapapun. Seri. Nama ibu. Aku berhenti membaca. Kenapa nama ibu ada di dalam cerita masa lalu ayah? Apa yang sebenarnya terjadi setelah tragedi itu? Dan kenapa ibu juga memilih diam selama puluhan tahun? Pertanyaan baru kembali muncul. Dan aku tahu, jawaban berikutnya mungkin akan mengubah cara kami melihat hubungan ayah dan ibu selama ini. Sejak menemukan nama ibu dalam buku harian ayah, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Selama ini aku mengira rahasia besar ayah hanya tentang Arman. Tentang kecelakaan. Tentang malam longsor yang mengubah hidupnya. Namun ternyata ada satu nama lain yang ikut berada di balik cerita itu. Seri. Nama ibu. Aku membawa buku harian itu ke kamar dan membacanya kembali dari awal. Aku mencoba mencari penjelasan kenapa ayah menulis nama ibu di bagian cerita tentang masa lalunya. Namun semakin kubaca, semakin banyak pertanyaan muncul. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah halaman yang membuatku berhenti bernapas. Tulisan ayah berbunyi. Aku bertemu Sari beberapa bulan setelah kejadian itu. Saat itu aku bukan lagi Surya yang dulu. Aku hanya seseorang yang hidup karena merasa masih memiliki hutang kepada banyak orang. Tanganku berhenti. Jadi ibu mengenal ayah setelah tragedi itu. Tapi kenapa selama ini ibu tidak pernah mengatakan apapun? Keesokan paginya aku memutuskan untuk bertanya langsung. Saat ibu sedang menyiram bunga di halaman, aku menghampirinya. Bu! Ibu menoleh. Iya, Alia. Aku membawa buku harian ayah. Wajah ibu langsung berubah saat melihatnya. Kamu sudah membacanya? Belum semuanya. Aku menarik napas. Tapi aku menemukan nama ibu. Tangan ibu yang memegang selang air langsung diam. Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian ibu mematikan air dan duduk di kursi halaman. Akhirnya waktunya tiba juga. Aku terkejut. Ibu tahu tentang semua ini. Ibu tersenyum sedih. Tahu. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Ibu menatap pohon mangga di depan rumah. Karena itu bukan cerita ibu untuk diceritakan. Ini cerita ayahmu. Aku duduk di sampingnya. Tapi aku anaknya. Bu, aku berhak tahu. Ibu mengangguk pelan. Kamu benar. Lalu kenapa? Ibu menarik napas panjang. Karena ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan menceritakannya. Aku diam. Ibu mulai bercerita. Setelah kejadian itu, ayahmu berubah. Dia berhenti menjadi sopir. Dia meninggalkan banyak hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Ibu bertemu dia ketika dia bekerja serabutan di sebuah bengkel kecil. Aku mendengarkan dengan serius. Waktu itu ayahmu berbeda dari orang yang kamu kenal sekarang. Dia jarang bicara. Tidak pernah tersenyum. Dan selalu terlihat seperti orang yang merasa tidak pantas bahagia. Aku menunduk.
Sulit membayangkan ayah seperti itu. Karena dalam ingatanku, ayah selalu menjadi orang yang tenang. Ibu melanjutkan. Suatu hari ibu bertanya kenapa dia selalu terlihat sedih. Lalu dia hanya menjawab. Ibu berhenti sejenak. Ada seseorang yang seharusnya pulang bersamaku, tapi dia tidak pernah sampai. Dadaku terasa sesak. Aku tahu siapa orang itu. Arman. Apakah ayah pernah menyalahkan dirinya sendiri? Ibu mengangguk. Setiap hari. Dia merasa keputusan yang dia ambil membuat adiknya meninggal. Tapi menurut ibu, kalau dia tidak mengambil keputusan itu. Ibu menatapku. Mungkin lebih banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Aku terdiam. Selama ini aku melihat kejadian itu sebagai sebuah tragedi. Tapi bagi ayah, itu adalah hukuman yang ia jalani seumur hidup. Ibu kemudian masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian beliau kembali membawa sebuah kotak kecil. Ada satu hal yang belum pernah ibu tunjukkan. Kotak itu terlihat tua. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil. Sebuah tiket perjalanan lama. Dan sebuah foto. Foto ayah dan ibu saat masih muda. Namun yang membuatku terkejut bukan foto itu, melainkan tulisan di belakangnya. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa hidup masih boleh berjalan. Aku membaca tulisan itu perlahan. Air mataku jatuh. Ini tulisan ayah. Ibu mengangguk. Dia menulis itu setelah beberapa tahun menikah dengan ibu. Dia selalu merasa tidak pantas mendapatkan keluarga baru. Aku menatap ibu. Tapi ibu tetap menikah dengannya. Ibu tersenyum. Karena ibu tahu satu hal. Ayahmu bukan orang jahat. Dia hanya orang baik yang terlalu lama menghukum dirinya sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama ini aku mengira ayah menyimpan rahasia karena tidak percaya kepada kami. Ternyata justru sebaliknya. Dia diam karena takut lukanya menjadi beban kami. Sore itu, setelah berbicara dengan ibu, aku kembali membuka buku harian. Aku membaca halaman berikutnya. Tulisan ayah semakin emosional. Hari ini aku menikahi Sari. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan Arman. Aku tahu rasa bersalah ini mungkin akan selalu ada. Tapi Sari membuatku mengerti satu hal. Orang yang telah pergi tidak ingin kita berhenti hidup. Aku berhenti membaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi ayah yang berbeda. Bukan sebagai korban tragedi. Bukan sebagai seseorang yang kehilangan. Tetapi sebagai manusia yang perlahan belajar menerima hidup kembali. Aku membalik halaman terakhir yang terbuka. Di sana ada satu catatan. Setiap tahun pada tanggal yang sama, aku pergi ke satu tempat. Bukan untuk menangisi Arman. Aku pergi untuk berterima kasih. Aku mengernyitkan dahi. Berterima kasih? Kepada siapa? Aku melihat tanggal yang tertulis. Tanggal yang sama dengan hari kecelakaan. Raka yang baru masuk kamar melihat wajahku. Ada apa, Mbak? Aku menunjukkan tulisan itu. Ayah setiap tahun pergi ke suatu tempat. Tempat apa? Aku menggeleng. Aku belum tahu. Namun aku tahu satu hal. Jawaban berikutnya mungkin ada di surat ke-6. Surat yang ditujukan kepada seseorang dari keluarga Arman. Dan mungkin, orang itu adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang sebenarnya dirasakan ayah selama puluhan tahun. Aku menutup buku harian. Besok aku akan mencari keluarga Arman. Karena setelah semua yang kami ketahui, aku ingin bertemu orang yang selama ini menjadi alasan terbesar ayah menyimpan kesedihan. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah ayah meninggal, aku justru harus melakukan perjalanan untuk mengenal siapa dirinya sebenarnya. Selama hidup, aku selalu berpikir ayah adalah orang yang sederhana. Tidak banyak cerita, tidak banyak teman, tidak punya masa lalu yang menarik. Tapi sekarang aku tahu, aku salah. Ayah bukan seseorang yang tidak memiliki cerita. Ayah adalah seseorang yang memiliki terlalu banyak cerita, tetapi memilih menyimpannya sendirian. Pagi itu aku dan Raka bersiap mencari alamat yang diberikan Pak Bambang. Alamat itu adalah rumah keluarga Arman. Orang yang selama puluhan tahun menjadi bagian terbesar dari rasa bersalah ayah. Sebelum berangkat, ibu menghampiriku. Alia. Aku menoleh. Iya, Bu. Ibu memberikan sebuah amplop kecil. Ini ditemukan di antara barang-barang ayahmu. Aku menerima amplop itu. Kenapa baru diberikan sekarang? Ibu tersenyum sedih. Karena ibu tidak tahu kapan kamu siap membacanya.
Aku membalik amplop itu. Tidak ada nama penerima. Hanya ada tulisan tangan ayah. Untuk keluarga Arman. Aku langsung terdiam. Ini surat terakhir ayah. Ibu mengangguk. Tapi ibu tidak pernah tahu apakah surat itu pernah sampai. Aku memasukkan amplop tersebut ke dalam tas. Aku akan membawanya. Ibu menatapku. Hati-hati, Alia. Kadang kebenaran tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Aku mengangguk. Namun dalam hati aku sudah siap. Aku ingin tahu semuanya. Bukan karena penasaran lagi. Tapi karena aku ingin memahami ayah. Rumah keluarga Arman berada di sebuah desa kecil yang cukup jauh dari tempat kami tinggal. Sepanjang perjalanan, aku dan Raka hampir tidak banyak bicara. Mungkin kami berdua sama-sama takut. Takut mengetahui sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kami bayangkan. Setelah hampir 2 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah sederhana. Rumah itu terlihat tua, tetapi sangat rawat. Aku mengetuk pintu. Tidak lama kemudian seorang perempuan tua membuka pintu. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Aku menarik napas. Apakah ini rumah keluarga Arman? Wajah perempuan itu langsung berubah. Arman. Aku mengangguk. Saya Alia. Anak dari Surya Mahendra. Perempuan itu terdiam. Beberapa detik kemudian matanya berkaca-kaca. Surya. Beliau menyebut nama ayah perlahan. Dia akhirnya mengirim seseorang. Aku dan Raka saling berpandangan. Maksud ibu? Perempuan itu membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Namanya Bulina. Ia adalah kakak perempuan Arman. Kakak kandung ayah. Seseorang yang bahkan tidak pernah kami tahu keberadaannya. Aku menyerahkan surat terakhir dari ayah. Tangannya langsung gemetar saat menerima amplop itu. Aku tidak menyangka dia masih menyimpan ini. Ibu sudah tahu. Bulina tersenyum tipis. Aku tahu Surya masih merasa bersalah. Tapi aku tidak pernah tahu apakah dia masih mengingat kami. Aku terkejut. Selama ini ayah tidak pernah datang. Bulina menggeleng. Tidak. Setelah kejadian itu, dia pergi. Awalnya kami marah. Aku menunduk. Tapi kemudian, Bulina melihat foto lama di dinding. Kemudian kami sadar. Seseorang yang paling menderita malam itu bukan hanya kami. Tapi Surya juga. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Selama ini aku membayangkan keluarga Arman pasti membenci ayah. Aku berpikir mungkin mereka menyalahkan ayah atas kematian Arman. Ternyata aku salah. Bulina justru menyimpan luka yang berbeda. Ia bukan membenci ayah. Ia kehilangan seseorang yang dulu dianggap seperti adiknya sendiri. Apa ayah pernah meminta maaf? Bulina tersenyum sedih. Setiap tahun. Aku terkejut. Setiap tahun. Iya. Tapi bukan dengan datang. Dia selalu mengirim uang untuk membantu biaya sekolah anak-anak Arman. Aku membeku. Apa? Bulina mengangguk. Kami tidak pernah meminta. Tapi setiap tahun selalu ada. Dan selalu ada surat kecil tanpa nama. Air mataku mulai menggenang. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, beliau masih memikirkan keluarga Arman. Diam-diam, tanpa ingin diketahui siapapun, Bulina membuka surat ayah. Matanya bergerak membaca setiap kata. Beberapa menit kemudian, ia menangis. Dia masih sama. Aku menatapnya. Maksud ibu? Dia masih meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahannya. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bulina kemudian mengambil sebuah kotak dari lemari. Di dalamnya ada beberapa surat. Aku menyimpan semua suratnya. Aku terkejut. Semua? Iya. Karena aku tahu suatu hari nanti mungkin anak-anaknya harus tahu siapa Surya sebenarnya. Aku membuka salah satu surat lama. Tulisan ayah terlihat lebih muda. Saya tidak tahu apakah saya pantas dimaafkan. Tapi saya berjanji akan menjaga keluarga Arman selama saya masih mampu. Aku menutup surat itu. Tangisku akhirnya pecah. Selama ini aku mengira ayah menyimpan rahasia karena ingin melupakan. Ternyata ayah menyimpan rahasia karena terus mengingat. Sebelum kami pulang, Bulina memberikan sesuatu kepada kami. Sebuah foto terakhir Arman. Di belakang foto tertulis, "Untuk kakakku, Surya, jangan pernah menyalahkan dirimu."
Aku membacanya berulang kali. Ini tulisan Arman. Bu Lina mengangguk. Dia menulis itu sebelum kejadian. Aku menatap foto tersebut. Jadi Arman sendiri tidak pernah ingin ayah merasa bersalah. Namun ayah tetap membawa rasa bersalah itu seumur hidup. Dalam perjalanan pulang, aku tidak banyak bicara. Raka akhirnya membuka suara. Mbak. Iya. Selama ini kita salah memahami ayah. Aku melihat keluar jendela. Iya. Kita pikir ayah menyembunyikan sesuatu karena malu. Aku menggenggam foto Arman. Padahal dia menyembunyikannya karena terlalu sakit untuk diingat. Malam itu, aku kembali membuka buku harian ayah. Kini aku sudah tahu siapa Arman. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Namun masih ada satu hal yang belum kutemukan. Kenapa ayah memilih tetap diam sampai akhir? Aku membuka halaman terakhir buku harian. Di sana hanya ada satu kalimat. Jika suatu hari Alia dan Raka mengetahui semuanya, jangan biarkan mereka berpikir ayah kehilangan seseorang karena sebuah pilihan. Aku berhenti, lalu membaca kalimat berikutnya. Katakan kepada mereka, ayah tidak kehilangan Arman karena memilih menyelamatkan orang lain. Ayah kehilangan Arman karena hidup memang terkadang meminta seseorang membuat keputusan yang tidak memiliki jawaban sempurna. Air mataku jatuh. Ternyata selama ini ayah tidak mencari pengampunan. Dia hanya ingin kami memahami. Namun masih ada satu halaman terakhir yang belum terbuka. Dan aku tahu, di halaman itulah jawaban terbesar ayah disimpan. Setelah pulang dari rumah Bu Lina, aku merasa seperti baru mengenal ayah untuk kedua kalinya. Selama 35 tahun hidupku, aku mengenal Surya Mahendra sebagai seorang ayah. Seseorang yang selalu bangun pagi. Seseorang yang pulang membawa makanan kesukaan anak-anaknya. Seseorang yang lebih memilih memperbaiki barang rusak daripada membeli yang baru. Namun setelah semua perjalanan ini, aku mengenal Surya sebagai seorang manusia. Seseorang yang pernah memiliki mimpi. Seseorang yang pernah kehilangan. Dan seseorang yang memilih memikul luka sendirian agar keluarganya bisa hidup tanpa beban. Malam itu aku duduk di kamar ayah. Untuk pertama kalinya sejak beliau meninggal. Aku tidak merasa sedih hanya karena kehilangan. Aku merasa sedih karena baru sekarang aku memahami betapa berat hidup yang selama ini ia jalani. Di atas meja masih ada buku harian ayah. Tersisa satu bagian yang belum kubaca. Halaman terakhir. Aku ragu untuk membukanya. Bukan karena takut menemukan sesuatu yang buruk, tapi karena aku takut setelah mengetahui semuanya, aku tidak akan pernah bisa melihat ayah dengan cara yang sama lagi. Raka masuk ke kamar. Kamu belum tidur. Aku menggeleng. Masih ada halaman terakhir. Raka melihat buku itu. Menurutmu isinya apa? Aku tersenyum kecil. Entahlah. Tapi aku merasa ini yang paling ingin ayah kita baca. Raka duduk di sampingku. Akhirnya kami membuka halaman terakhir bersama. Tulisan ayah terlihat lebih pendek dibanding halaman sebelumnya. Seolah ditulis saat tenaga beliau sudah tidak sebanyak dulu. Alia. Raka. Jika kalian sampai membaca halaman ini, berarti kalian sudah bertemu dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidup ayah. Aku berhenti sejenak. Air mataku mulai menggenang. Aku melanjutkan membaca. Ayah tahu kalian mungkin kecewa karena selama ini ayah menyimpan banyak hal. Mungkin kalian bertanya kenapa ayah tidak pernah cerita tentang Arman. Kenapa ayah tidak pernah mengatakan bahwa dulu ayah pernah menyelamatkan banyak orang. Jawabannya sederhana. Karena ayah tidak ingin kalian melihat ayah sebagai seseorang yang hebat. Ayah hanya ingin kalian mengenal ayah sebagai ayah kalian. Aku menutup mulut. Raka mulai mengusap matanya. Aku kembali membaca. Banyak orang mengatakan ayah adalah pahlawan karena menyelamatkan 32 orang malam itu. Tapi setiap kali mendengar kata itu, ayah selalu teringat satu hal. Seorang pahlawan tidak seharusnya masih merasa kehilangan. Aku berhenti. Kalimat itu begitu dalam. Ayah bukan tidak bersyukur telah menyelamatkan orang lain. Dia hanya tidak pernah berhenti merindukan Arman. Alia, Raka. Jangan pernah berpikir bahwa ayah menyesali keputusan malam itu. Kalau waktu bisa diputar kembali, ayah mungkin tetap akan melakukan hal yang sama. Karena di dalam bus itu ada banyak orang yang juga memiliki keluarga yang menunggu mereka pulang. Air mataku jatuh. Selama ini mungkin ayah selalu merasa bersalah. Namun ternyata jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya benar. Yang membuatnya terluka bukan pilihannya,
melainkan kehilangan yang datang setelahnya. Aku membalik halaman terakhir. Ada satu paragraf yang membuatku berhenti lama. Hal yang paling ayah sesali bukan karena Arman pergi. Hal yang paling ayah sesali adalah setelah kejadian itu, ayah terlalu lama menghukum diri sendiri. Ayah lupa bahwa orang-orang yang mencintai ayah masih membutuhkan ayah. Ibu kalian membutuhkan ayah. Kalian membutuhkan ayah. Dan ayah hampir kehilangan kesempatan melihat kalian tumbuh karena terlalu sibuk menyalahkan masa lalu. Aku menutup buku itu perlahan. Untuk pertama kalinya aku menangis bukan karena kehilangan ayah. Aku menangis karena membayangkan bagaimana rasanya hidup puluhan tahun dengan rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Keesokan harinya, aku mengajak ibu dan Raka kembali ke rumah Bulina. Aku membawa sesuatu. Bukan hanya buku harian, tapi juga surat terakhir ayah yang belum pernah sampai. Saat kami tiba, Bulina terlihat terkejut melihat kami datang lagi. Ada apa? Aku menyerahkan amplop itu. Ini surat dari ayah. Bulina memegangnya lama. Untuk saya. Aku mengangguk. Beliau membukanya perlahan. Isi surat itu singkat. Ayah tidak meminta maaf. Tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menulis. Kak Lina, terima kasih karena tidak pernah membenci saya. Saya tahu kehilangan Arman adalah luka besar bagi kita semua. Tapi saya ingin Kak Lina tahu, Arman tidak pernah pergi sia-sia. Karena keputusan malam itu membuat banyak orang masih bisa memeluk keluarganya sampai hari ini. Bulina menangis. Namun kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban setelah puluhan tahun. Aku tidak pernah membenci Surya. Ucapnya. Aku hanya sedih karena dia memilih menjalani semuanya sendirian. Aku menunduk. Dan saat itu aku menyadari sesuatu. Selama ini ayah bukan kehilangan keluarganya karena memilih menyelamatkan orang lain. Ayah kehilangan dirinya sendiri karena tidak pernah mengizinkan dirinya sembuh. Sore itu, sebelum pulang, Bulina memberikan satu benda terakhir. Sebuah jam tangan tua. Aku langsung mengenalinya. Jam yang selama ini tersimpan di meja kamar ayah. Ini milik Arman. Aku terkejut. Kenapa ada di ayah? Bulina tersenyum. Karena setelah kejadian itu, Arman ditemukan masih menggenggam jam ini. Aku menatap benda itu. Kenapa ayah tidak pernah mengatakan? Karena mungkin bagi Surya, jam itu bukan kenangan. Jam itu adalah janji. Janji bahwa dia tidak akan pernah melupakan adiknya. Aku menggenggam jam itu erat. Dalam perjalanan pulang, aku merasa lebih tenang. Semua pertanyaan yang selama ini memenuhi pikiranku perlahan terjawab. Namun masih ada satu hal terakhir yang ingin kulakukan. Aku ingin kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Tempat ayah selalu pergi setiap tahun. Tempat yang ia datangi bukan untuk menangisi masa lalu, tetapi untuk berterima kasih. Dan aku tahu, besok aku akan pergi ke sana. Ke tempat terakhir yang menyimpan cerita ayah. Pagi itu aku terbangun dengan satu tujuan. Bukan untuk mencari jawaban lagi. Bukan untuk mengungkap rahasia baru. Tapi untuk menemui bagian terakhir dari kehidupan ayah yang belum pernah kami ketahui. Tempat yang selalu ia datangi setiap tahun. Tempat yang ia tulis dalam buku hariannya. Aku pergi bukan untuk menangisi Arman. Aku pergi untuk berterima kasih. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Setelah sarapan, aku mengajak ibu dan Raka. Ibu, ikut aku ke suatu tempat. Ibu melihat wajahku. Sepertinya beliau sudah tahu kemana kami akan pergi. Kamu sudah menemukan tempat itu. Aku mengangguk. Tempat ayah selalu pergi setiap tahun. Ibu terdiam sebentar. Lalu tersenyum kecil. Ibu sudah lama menunggu hari ini. Aku terkejut. Ibu tahu. Ibu mengangguk. Tapi ayahmu selalu meminta ibu untuk tidak mengantarkan kalian ke sana. Katanya, suatu hari nanti kalian harus menemukannya sendiri. Perjalanan menuju tempat itu memakan waktu hampir 3 jam. Kami melewati jalan pegunungan yang sepi. Jalan yang sama dengan jalur yang pernah dilalui ayah puluhan tahun lalu. Semakin dekat dengan tujuan, perasaanku semakin tidak tenang. Aku membayangkan ayah datang ke tempat ini setiap tahun. Sendirian. Membawa rasa rindu yang tidak pernah selesai. Akhirnya kami tiba di sebuah area kecil di pinggir hutan. Tidak ada bangunan besar. Tidak ada tanda khusus. Hanya sebuah taman sederhana dengan beberapa pohon dan sebuah batu besar di tengahnya.
Aku turun dari mobil perlahan. Langkahku berhenti ketika melihat sesuatu. Di depan batu itu terdapat sebuah plakat kecil. Tulisan di sana membuatku membeku. Untuk mereka yang tetap memiliki kesempatan pulang. Aku menutup mulut. Raka berdiri di sampingku. Ini yang ayah maksud. Aku mengangguk pelan. Kami berjalan mendekati batu itu. Di sana terdapat beberapa nama. Bukan hanya satu. Bukan hanya Arman. Ternyata tempat ini dibuat untuk mengenang semua orang yang pernah terlibat dalam kejadian malam itu. Aku mencari nama yang paling ku kenal. Dan akhirnya menemukannya. Arman Mahendra. Di bawah namanya tertulis. Seorang adik yang mengajarkan arti keberanian kepada kakaknya. Air mataku langsung jatuh. Ayah tidak pernah membuat tempat ini untuk mengingat kematiannya. Ayah membuat tempat ini untuk mengingat kehidupan Arman. Ibu berjalan mendekati batu itu. Tangannya menyentuh nama Arman. Ibumu tidak pernah tahu apakah kamu akan menemukan tempat ini. Aku menoleh. Maksud ibu? Ibu tersenyum. Ayahmu selalu datang ke sini setiap tahun. Kadang membawa bunga. Kadang hanya duduk berjam-jam. Dia tidak pernah banyak bicara. Aku membayangkan ayah duduk sendirian di tempat ini. Lelaki yang terlihat kuat di depan keluarga. Tapi diam-diam membawa begitu banyak kenangan. Kenapa ayah tidak pernah mengajak kami? Ibu menatap batu itu. Karena dia takut. Takut apa? Takut kalian melihat sisi dirinya yang rapuh. Aku terdiam. Selama ini ayah selalu ingin terlihat kuat di depan kami. Padahal mungkin beliau hanya ingin melindungi kami dari rasa sakitnya. Raka berjalan mengelilingi taman kecil itu. Tiba-tiba dia memanggil kami. Mbak. Aku menghampirinya. Di belakang sebuah pohon terdapat bangku kayu tua. Di bawahnya ada kotak kecil yang tertutup plastik agar tidak terkena hujan. Aku mengambilnya perlahan. Di dalamnya ada sebuah surat. Dan sebuah rekaman suara lama. Tulisan di amplop itu membuat jantungku berdebar. Untuk Alia dan Raka, jika suatu hari kalian datang bersama ibu. Aku tidak langsung membuka surat itu. Aku memandang ibu. Ibu hanya mengangguk. Sudah waktunya. Aku membuka amplop tersebut. Tulisan ayah memenuhi satu halaman. Anak-anakku. Kalau kalian membaca surat ini, berarti kalian sudah sampai di tempat yang selama ini ayah datangi. Mungkin kalian kecewa karena ayah menyimpan banyak hal. Tapi ayah ingin kalian tahu satu hal. Ayah tidak pernah menyembunyikan masa lalu karena ayah malu. Ayah menyimpannya karena ayah ingin kalian tumbuh tanpa membawa beban yang bukan milik kalian. Aku berhenti membaca. Air mata mulai jatuh. Arman adalah orang yang mengajarkan ayah bahwa keberanian bukan tentang tidak takut kehilangan. Keberanian adalah tetap memilih melakukan hal yang benar meskipun hati kita tahu kita mungkin akan terluka. Ayah berharap kalian tidak mengingat ayah sebagai orang yang kehilangan seseorang. Ingatlah ayah sebagai seseorang yang pernah diberi kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Dan yang paling penting, jangan habiskan hidup kalian untuk menyesali sesuatu yang tidak bisa diubah. Karena hidup terlalu berharga untuk hanya melihat ke belakang. Aku tidak sanggup melanjutkan. Aku memeluk surat itu. Selama ini aku pikir ayah membutuhkan maaf dari kami. Ternyata tidak. Ayah hanya ingin memastikan kami tidak melakukan kesalahan yang sama. Menghabiskan hidup dengan rasa bersalah. Kami duduk di tempat itu sampai sore. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi rasa penasaran. Semua sudah terjawab. Sebelum pulang, aku memutar rekaman suara yang ditemukan bersama surat. Suara ayah terdengar pelan. Lebih tua. Mungkin direkam beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Alia. Raka. Aku langsung menangis mendengar suara itu. Kalau kalian mendengar ini, berarti mungkin ayah sudah tidak bisa lagi mengatakan langsung. Ayah cuma mau bilang, terima kasih sudah menjadi anak-anak ayah. Terima kasih karena selama ini menerima ayah apa adanya. Ayah bukan orang sempurna. Ayah pernah salah. Ayah pernah takut. Ayah pernah kehilangan. Tapi ayah tidak pernah menyesal memiliki kalian. Suara ayah berhenti beberapa detik. Lalu terdengar kalimat terakhir. Jaga ibu kalian. Dan jangan lupa. Maafkan diri kalian sendiri ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Rekaman berhenti. Tidak ada yang berbicara. Kami hanya duduk bersama. Untuk pertama kalinya, kami tidak menangisi kepergian ayah.
Kami tersenyum karena akhirnya kami mengenal beliau sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan menulis semua perjalanan ini dalam sebuah buku kecil. Bukan untuk membuat ayah dikenal sebagai pahlawan, tapi agar kisahnya tidak hilang. Karena terkadang seseorang yang paling banyak menyimpan luka adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada dunia. Kini setiap kali melihat jam tangan tua milik Arman yang masih kusimpan, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol kehilangan. Aku melihatnya sebagai pengingat bahwa dalam hidup ada keputusan sulit yang tidak memiliki pilihan sempurna. Namun selama kita memilih dengan hati yang benar, kita tidak pernah benar-benar gagal. Dan sekarang aku mengerti